rekan-rekan yang mau menjadi atlet, dalami olahraga yang dia kuasai. Ya sama kayak Praka Arif, jauhi dan perbanyak kegiatan yang positif. Ya. Halo pemirsa podcast Cendrawasih, jumpa kembali dengan saya Serkakwa Trutina Yaung, dan tentunya sudah ada di hadapan saya prajurit Kesatria Pelindung Rakyat Kebanggaan TNI Angkatan Darat dengan Praka Arif dan juga Prada Rafif. Baik, selamat siang. Selamat siang. Sebelum kita lanjut lagi ke cerita singkat tentang prestasi dari Praka Arif dan juga Prada Rafif, terlebih dahulu perkenalan dulu ya dari Praka Arif terlebih dahulu, silakan. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama Arif Rahmat Mundakir, asal satuan Yunif 751 Viras Jaya Sakti, status K2. K2. Asalnya dari mana? Asal dari Boyolali, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Prada Rafif, silakan. Terima kasih atas waktunya. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafif Daifullah, pangkat prajurit 2, satuan saya di Yunif 751 Viras Jaya Sakti, status masih bujangan. Masih bujangan. Aslinya dari mana? Aslinya dari Palopo. Palopo, Makassar. Iya betul. Ya. Mas berdua ini kan dikenal dengan prajurit yang prestasinya, yang dikenal banyak prestasi ya. Prestasi apa saja yang sudah dicapai dan perlombaan apa saja yang sudah diikuti oleh Mas berdua dari Praka Arif? Baik, untuk saya sendiri Mbak, saya sudah mengikuti beberapa kali lomba. Itu yang saya dalami cuma 2 kelas, yaitu kelas TNI Polri dan kelas bodybuilder kelas 75. Yang pernah saya ikuti yaitu 2021 di PPFI Provinsi. Pertama kali saya ikut itu, saya dari 16 peserta saya masuk di 4 besar. Ya. Terus yang kedua 2022 yang adakan dari Visi Rajim, yang lombanya di depan Gor Cendrawasih, depan mall tepatnya ya. Nah, itu saya ikut 2 kelas. Kelas bodybuilding kelas 70 dan kelas TNI Polri. Dan bodybuilding saya dapat peringkat 4 besar lagi. Terus untuk kelas TNI Polri-nya saya peringkat ketiga. Terus yang paling terakhir kemarin 2024 tanggal 24 Agustus di batalion saya sendiri 751 Viras Jaya Sakti, saya mengikuti 2 kelas lagi, yaitu kelas Pro Muscle dan kelas TNI Polri Pro. Ya. Dan dua-duanya saya ambil juara 1 semua. Luar biasa. Mungkin dari setiap kejuaraan yang pernah diikuti sama Praka Arif ya, dari kontestan yang paling terberat itu di kelas berat berapa? Rata-rata sih di berat 70 sampai 75. Itu anggota juga atau mungkin dari sipil? Umum, kalau Umum, untuk binaraga umum. Untuk kelas TNI Polri baru khusus anggota. anggota. Iya. Itu mungkin di Kodam Cendrawasih sini kan banyak ya yang ikut kelas Banyak, binaraga. iya. Mungkin ada yang sempat ketemu dengan seniornya, mungkin dengan juniornya yang sama-sama body contest. Banyak Mbak, kalau dari senior, junior, banyak. Itu saingannya juga sangat-sangat berat ya di Sangat lomba. berat sekali, kita tidak boleh meremehkan Iya. lawan. Baik. Kalau dari Prada Rafif sendiri, kejuaraan apa saja yang sudah pernah ikut dari olahraga Kempo. Kempo? Ya. Kalau dari saya
pas masih sipil. Hmm. Itu awal kiprah saya 2013 sampai 2023 yang kemarin. 2013 itu sudah umur berapa? Itu masih 14 tahun. 14 tahun ya, berarti masih SMA ya? Ya, SMA, SMP lah. SMP. SMP. Waktu itu kejuaraan di Kota Jayapura, khusus Jayapura saja. Hmm. 2014 naik ke daerah Papua, Papua Barat, begitu. Terus naik ke 2015, 16 di Makassar. Itu kejuaraan mahasiswa, tapi saya dipanggil untuk main di situ. Jadi kejuaraan mahasiswa tapi dari sekolah-sekolah juga dipanggil untuk itu. Ya, betul. Terus 2018 di Bali. Iya. Itu masih sipil. Yang pas jadi tentaranya tuh 2020, 21 sama 23, baru 2 kali pertandingan. Pertandingan yang 21 tuh yang dapat medali alhamdulillah di PON Papua 2021. Itu dapat juara berapa? Itu alhamdulillah juara 3 kategori berpasangan. Pasangan ya. Ya. Dari proses mulai untuk masuk ikut dalam PON 2020 ya. PON 2020 itu sudah apa untuk mempersiapkan diri sendiri itu apa saja persiapannya? Kalau persiapannya pasti sudah panjang. Dari 2018, 19 sama 20 itu sudah latihan terus pagi sama sore. Sebenarnya tuh PON 2020 Ya. dilaksanakan, tapi karena pandemi COVID Iya, jadi diundur 2021. 21. Pas 2021 pertandingannya, itu sudah banyak persiapan dan sudah banyak dilewati. Sudah memang sudah mantap betul untuk Ya, ikut dalam lomba itu ya. sudah yakin Sudah yakin. untuk fight. Berarti kalau dari Ade Arif Rafif ini kan anggota di batalion. Itu bagaimana dari pemerintah untuk minta ke batalion untuk ikut dalam atlet PON? Kalau soal administrasinya tuh dari pengurus Sorinji Kempo dulu menyurat ke kantor KONI Papua. Terus KONI Papua naik ke Makodam Cendrawasih. Dari Makodam Cendrawasih turun ke batalion. Batalion tinggal menyuratkan ke kompi masing-masing. Gitu. Itu dari komandan sendiri sudah tahu apa Prada Rafif ini punya bela diri Kempo atau apa begitu, sudah mengetahuinya? Mengetahuinya pas surat dari Kodam itu. Dari Kodam, Oh, ya. ternyata Ada anggota saya ya, yang betul. punya kemampuan Kempo, Ya, langsung di ACC ya, langsung di ACC. Cepat berangkat. langsung. Kalau dari Praka Arif sendiri untuk mengikuti kejuaraan kayak tadi kan sudah dijelaskan yang TNI Polri itu, Ya. itu kesiapan untuk diri sendiri saja bagaimana? Kalau untuk persiapan diri sendiri minimal 3 bulan, Pak. 3 bulan itu Iya. buat apa tuh? Itu Puasa? persiapan untuk lomba di atas panggung. Itu minimal dari pola makan, Iya. latihan itu 3 bulan. Itu makannya memang harus dipres betul-betul ya. Ya. Kalau yang seperti yang saya sudah nonton di YouTube ya. Ya. Kalau mau pas kontes itu mereka makan ayam sampai yang 1 ekor 2 ekor itu apa betul? Betul, saya alami sendiri. Mungkin 2 bulan terakhir sebelum naik panggung itu proteinnya yang diperbanyak. Banyak. Ya, kalau saya sendiri konsumsi biasanya dalam waktu 2 bulan mau event 1 hari 2 kilo dada ayam. Itu dada ayam. Dada ayamnya saja, belum lain-lain untuk protein yang lain. Itu sudah dimasak atau mentah? Itu sudah dimasak, tapi cuma direbus atau dikukus dan tidak pakai bumbu. Mungkin dari rasanya kita ambil dari buah. Kita Ya. mau blender sama buah, intinya masuk dalam tubuh kita ini. Ada tuh yang sampai dia
puasa air putih. Jadi itu betul-betul dia kulit itu terbungkus sama seluruh badan itu. Itu pernah dialami? Kalau untuk diet air saya tidak berani, Tidak. karena di dalam tubuh ini kita kan yang mencerna air, jadi saya tidak berani untuk diet air itu. Kita kan dari tadi nih berbincang-bincang. Saya lihat ini di sini ada apa nih namanya? Pro Moscow 75 kg. Ini bisa dijelaskan ini piagam atau apa begitu? Bisa Mbak. Saya jelaskan satu-satu ya Mbak ya. Iya. Baik, untuk medali juara PBFI saya ambil tahun 2021 di PTC, lapangan PTC. Untuk bodybuilding kelas 75 juara 4 saya ambil di Viscera Gym, tepatnya di depan Gor Cendrawasih. Mm. Ini sama untuk kelas TNI Polri juara 3 dapat medali dan piala. Terus untuk yang ini kelas 7 Pro Muscle kelas 75 ke bawah untuk medali dan pialanya. Saya ambil di event di 751 sendiri. Juara 1. Satu. Terus yang ini kelas TNI Polri Pro. Saya ambil juga di juara satunya. Juara satu. Juara satunya Itu pertandingannya di mana tuh? di 751 sendiri. 751 juga. 751 sendiri. Banyak juga ya. Oh, untuk Prada Rafif itu yang digantung di leher itu apa? Ini medali pas PON 20 Papua 2021. Oh, itu juara Ini Juara. juara 3 berpasangan. juara 3 berpasangan. Jadi baru dari PON baru dapat itu. Ya, baru dapat ini saya, baru PON. Dari mungkin dari tanggapan dari Praka Arif sendiri dan juga dari Prada Rafif, apa suka dukanya selama mau mengikuti perlombaan? Mungkin ada permasalahan di keluarganya, di satuannya mungkin. Itu cara mengatasinya kayak bagaimana? Kalau untuk suka dukanya, saya pribadi sukanya banyak teman. Hmm. Jadi yang awalnya belum menjadi atlet ataupun belum banyak orang kenal, itu kan kita masih biasa-biasa saja. Tapi setelah kita sering naik podium atau kita Ya. naik panggung, pasti kan banyak rekan-rekan di luar tahu, oh ya itu atlet binaraga. Apalagi zaman sekarang kan Di media sosial. media sosial ya. Untuk keluarga sendiri bagaimana? Alhamdulillah, untuk keluarga sendiri mendukung sih. Ya, Jadi aman saja. aman. Itu untuk mau apa bagi waktu kan, punya anak nih, Ya, punya anak, punya istri, membagi waktunya untuk bermain dengan anak atau untuk jalan-jalan sekedar hiburan pada saat latihan itu kayak bagaimana itu? nah, untuk latihannya menjelang lomba kan saya 1 hari 2 kali latihan Mbak. Mungkin pagi 2 jam, sorenya 2 jam. Jadi di sela-sela waktu itu, sebelum sesudah latihan, barulah kita manfaatkan waktu buat keluarga. Ya. Bagaimana dengan Prada Rafif cara membagi waktunya untuk waktu di kedinasan, kesehariannya Prada Rafif sendiri bagaimana? Kalau bagi waktunya kayaknya sudah dikasih rekomendasi, jadi Iya. fokus latihan saja. Hmm. Mana kan sama si Bujang juga, jadi ya Iya. tidak pagi-pagi ke orang lain gitu. Hanya fokus latihan saja. Iya, iya. Fokus latihan. Ya, Bicara-bicara tapi kan Bujang ini ya betul. sudah punya pacar ke belum? Kalau pacar ya pasti ada. Pasti ada ya. Ya, Jangan sampai bilang belum punya pacar pas ceweknya nonton bilang putus kita. Nah, mungkin
bisa berbagi sedikit ya tips-tips buat rekan-rekan seangkatannya atau untuk ke masyarakat sendiri, cara untuk punya postur tubuh atau punya postur badan yang bagus seperti Praka Arif. Untuk tipsnya ya sebenarnya dari diri kita sendiri, Mak. Iya. Kalau memang mau badannya bagus ya harus latihan konsisten. Tapi kalau cuma pengen-pengen saja, latihannya tidak pernah, apalagi makannya juga sembarang, Iya. bagaimana mau badan bagus kan begitu kan? Karena punya badan yang bagus harus jaga pola makan juga ya. Ya, pola makan, latihan. Itu kalau waktu untuk kayak begitu tuh kan ada itu stres dengan pekerjaan di kantor sama di rumah. Itu kayak bagaimana untuk mengatasinya kayak? Belum pernah saya Mbak mengatasi Iya. stres karena keluarga dan dari satuan pun mendukung. Oh ya. Mendukung. Jadi selama ini nggak pernah namanya stres dalam latihan. Boleh satu gerakan atau dua gerakan gitu biar permisa tahu apa yang namanya body contest itu kayak bagaimana ya kan. Boleh lah. Boleh. Berdiri ya? Iya berdiri. Wes, no. Terima kasih. Mantap. Bagaimana tidak juara kayak begitu bagus. Kalau Kempo sendiri ini dia termasuk golongan olahraga apa ya? Ya bela diri, gabungan dari Dari. pukulan, tendangan dan bantingan, habis itu ada kuncian juga. Nah, itu biasanya tuh berpasangan boleh. Kayak kita sekarang kan di Kodam ini dia lagi mempelajari tentang bela diri taktis. Taktis. Ah, sama kayak begitu. Ya kayak gitu sih. Oke. Pesan dan kesan buat masyarakat Papua dan juga pemuda-pemudi Papua yang kurang dalam berolahraga ya. Mungkin pesan dan kesan dari Praka Arif dan juga Prada Arif. Untuk pesan dan kesan saya untuk masyarakat di Papua ini, jauhi barang-barang terlarang, contoh miras dan lain-lain. Dan di mana kita berada perbanyak olahraga. Ya. Mungkin itu saja buat rekan-rekan yang mau menjadi atlet, dalami olahraga yang dia kuasai. Sama kayak Praka Arif, jauhi dan perbanyak kegiatan yang positif. Ya. Karena rata-rata kalau di Papua sini paling tren itu boxing, sepak bola, Iya. sama ada juga fitness begitu. Nah, itu bela diri lah. Itu bisa masuk ke klub-klub, otomatis sudah kegiatan positif di dalamnya itu. Iya. Pasti sudah dikasih tahu dari pelatih untuk menghindari hal-hal yang gitu. Pasti mungkin rata-rata begitu. Tapi karena rata-rata juga orang yang bela diri itu, orang awam yang masuk bela diri itu kayak membosankan. Iya. Gerakannya itu saja. Jadi mereka kadang pindah ke bola, ke boxing yang lagi ini. Kalau itu ya datang, mungkin itu dari pribadi saja. Iya. Kalau kan kita tidak bisa memaksa, Mm. aku harus ikut Kempo, aku harus ini. Kalau memang dia puas hati tidak bisa, tidak akan masuk. Iya betul. Kebanyakan kalau pemuda Papua kan mereka paling senang dengan Bola. sepak bola ya. Iya. Sepak bola, terus ada yang suka apa di olahraga cabang basket, Ya, futsal, futsal. gitu. Kayak, mungkin ada kesan dan kesan lagi buat podcast Cendrawasih, kan baru pertama kali datang ke sini. Betul. Setelah masuk ke ruangan podcast ini, apa tanggapan dari Praka Arif juga Prada Rafif? Untuk saya pribadi Mbak, adanya podcast Cendrawasih biar motivasi untuk rekan-rekan atau adik-adik saya yang lain. Ya. Nah, setelah adanya ini kita bisa bermotivasi. Wah, dari adanya media sosial ini rekan-rekan tahu ternyata
dengan olahraga kita juga bisa mengharumkan nama bangsa dan negara kita Iya. ini. Dari Brother Rafif? Kalau dari saya ini podcast pertama kali Iya. masuk di sini juga kagum kayak ih, kan biasanya lihat di YouTube, Iya. wih, belum podcast nih kayak ternyata saya juga bisa merasakan. Ya dari saya podcast Cendrawasih lebih maju lagi, lebih sukses untuk kedepannya. Yang terakhir mungkin ada pesan-pesan buat anggota di batalion sendiri, buat komandannya mungkin. Silakan dari Pak Karif. Saya harap untuk adanya tempat Jindu 751, rekan-rekan yang lain bisa mengikuti jejak saya di atlet body contest. Ya. Dari Brother Rafif. Terima kasih Bapak Komandan dan atasan-atasan yang di batalion, rekan-rekan senior sudah mendukung saya, support saya dari masih tamtama remaja untuk ikut latihan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk saya, sama kedepannya untuk Kempo lagi supaya tambah bumbu-bumbu medali untuk PON akan datang, dan insya Allah kalau bisa SEA Games, Asian Games lah. Amin. Amin. Demikian perbincangan singkat saya. Saya Serka Kuatrutina Yaung mohon undur diri dari podcast Cendrawasih. Kita berjumpa kembali lagi dalam program podcast Cendrawasih selanjutnya. Kesatria pelindung rakyat, Papu Seme, pantang pulang sebelum menang.